akan kembali berdialog bersama dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, dan juga Satgas COVID-19 Pusat dari Bung Alexander Ginting. Saya ingin Pak Kang Dadang, bahwa Baik. Depok tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga ikut Jakarta. Apakah menurut Anda ketika ini dilakukan tapi kemudian timpang, di mana Depok saat ini sedang tinggi, maka diperlukan perlakuan khusus? Iya, tentunya kita mengacu rujukannya adalah pemerintah pusat. Dalam hal Inmendagri menjadi rujukan kita dalam melakukan langkah-langkah kebijakan di daerah. Nah, akan tetapi mungkin saran gini, Bang Aiman. Ya. Jadi kalau untuk kebijakan PPKM saat ini kebijakannya diambil dalam kurun waktu 1 minggu. Lalu untuk perhitungan tadi leveling itu untuk Kemenkes dihitung setiap hari. Itu real. Setiap hari bisa dilihat di dashboard Kemenkes. Biasanya Inmendagri itu merujuk kepada hasil perhitungan di Kemenkes, di dashboard Kemenkes. Nah, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kebijakan di Inmendagri ini juga memperhatikan leveling yang dihitung oleh Kemenkes. Oke. Atau mungkin ada faktor-faktor lain mungkin tambahannya. Nah, ini yang kita usulkan. Ya. Karena ini akan berpengaruh tadi kepada kebijakan dan langkah-langkah di daerah dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID yang sangat masif saat ini. Terutama saat ini yang kami khawatirkan adalah di klaster PTMT. Alhamdulillah memang usulan kami dari Kota Depok, satu memang sudah direspon terkait dengan kebijakan PTMT untuk level PPKM level 2. Jadi kami sudah dikoreksi, sudah ada SE dari Kemendikbud, bahwa untuk level 2 saat ini sudah bisa 50%. Oh, itu memang kami PTM-nya ya? usulkan. PTM-nya Ya, 50%? Iya, Oke. PTMT-nya 50%. Dan kami mengusulkan kembali memang saat ini akan kami menyampaikan surat kembali kepada pemerintah pusat agar tadi PPKM level yang di dalam Inmendagri itu merujuk kepada perhitungan yang ada di dashboardnya Kemenkes. Kemenkes, Ya. oke, baik. Bung Alex, ada komentar soal ini? Jadi semua harusnya merujuk pada perhitungan asesmen Kemenkes? Ya, jadi perhitungan data ini tentu juga harus kita lihat dari cut off level ya. Jadi memang semua itu dikumpulkan, ditabulasi, dan kemudian dikaji dan dicari cut off levelnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Inmendagri ini yang tadinya dievaluasi 2 minggu, dan kemudian kenapa menjadi 1 minggu? Karena melihat bahwa terjadi kurva yang memang mulai meningkat. Betul. Apakah kurva kasus aktif ataupun kurva kasus positif harian. Dan termasuk juga BOR. Jadi artinya ini menjadi pegangan kita. Tetapi dalam kita melakukan asesmen ini, tidak semata-mata kita hanya melihat kasus. Dan tidak bisa kita samakan juga dengan Delta. Kalau kita lihat mortalitas masih rendah. Dan pengisian di rumah sakit juga belum setinggi sewaktu kita di tanggal 15 Juli, di mana kita di situ dengan varian Delta. Jadi artinya memang ada kenaikan, itu kita akui. Tetapi kenaikan ini masih terkendali dan ini justru kita akan kontrol 1 minggu dan 2 minggu ke depan ini untuk melakukan evaluasi apakah kita bertahan terus di PPKM level 2 atau misalnya kita masuk ke PPKM level 3. Dan untuk anak sekolah tentu sudah ada aturan yang sudah ditetapkan. Termasuk di situ bagaimana tentang kondisi daerah, vaksinasi, dan termasuk juga active case finding. Jadi kalau active case finding-nya itu memang didapatkan persentasinya di atas 5%, tentu harus ada action plan yang harus dibuat. Oke, ini juga kemudian memunculkan pertanyaan, jangan sampai kita terlambat mengambil tindakan seperti pengalaman kita di awal-awal COVID dulu. Ada jaminan Pak Alex, Bung Alex, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini terukur dan tidak akan ada kata, oh iya harusnya dulu lebih cepat ya untuk menaikkan level PPKM dan lain sebagainya. Tidak akan ada itu karena semuanya terukur berdasarkan perhitungan ahli. Anda mengatakan seperti itu? Ya, bahwa penanggulangan kita ini sekarang dengan kajian dan asesmen. Tapi ingat bahwa penanggulangan ini juga adalah milik masyarakat dan milik pemerintah. Jadi masyarakat dan pemerintah itu bersama-sama menjadi objek dan menjadi subjek. Jadi bukan rakyat tidak menjadi objek. Jadi oleh karena itu memang harus ada respons yang positif dan kemudian ada mitigasi yang disampaikan ke masyarakat untuk bisa bersama-sama. Karena intinya kalau Omikron ini adalah sebenarnya protokol kesehatan. Sepanjang kita tidak saling menularkan, sepanjang kita memakai masker keluar dari rumah,
dan bagi mereka yang bergejala tidak keluar rumah, tentu ini bisa terkendali. Karena kalau kita lihat di Inggris, di Paris, di Jerman, mereka sudah 4 kali, 5 kali vaksinasi, tetap saja terinfeksi. Iya. Jadi intinya itu adalah di protokol kesehatan. Sepanjang kita saling menularkan, tentu ini akan menular terus. Tetapi kalau kita memang benar-benar menjaga jarak, mencuci tangan, dan mensukseskan vaksinasi, tentu ini bisa terkendali. Iya, dan Ada termasuk perbedaan dengan bulan 7, Iya. di mana dalam hal ini adalah virusnya adalah Delta, dan kemudian vaksinasi kita jauh lebih baik. Dan penjangkauan di Depok juga jauh lebih besar dibandingkan bulan 7 yang lalu. dan sementara ada instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud yang menyatakan bahwa walaupun level 2 tapi bisa menghentikan PTM, pertemuan tatap muka sekolah. Betul ya Pak Alex ya? Ya, artinya itu adalah kearifan lokal. Jadi setiap pimpinan di daerah, kabupaten, kota, sebagaimana yang dibunyikan di Mendagri, punya kewenangan untuk bisa mengendalikan, mengawasi masyarakatnya. Oke, terakhir ke Kang Dadang, apakah semua ini kemudian bisa menjawab atau masih ada ganjalan? Karena menurut perhitungan ahli di Depok seharusnya tidak level 2 sesuai dengan asesmen Kementerian Kesehatan Pusat. Naik level, bahkan level 4. Ya, tentunya kalau kami di daerah pasti mengimplementasikan apa yang sudah digariskan oleh pusat, terutama sudah melalui pemikiran para ahli. Tapi tadi mungkin kami perlu dijelaskan, terutama yang kami di daerah, perubahan-perubahan kebijakan yang awalnya dulu Inmendagri itu merujuk kepada asesmen Kemenkes, lalu saat ini ada perubahan itu. Jadi mungkin perlu dijelaskan kepada kami. Jadi agar kami juga mengambil langkah-langkah taktis di lapangan. Karena saya jujur, pada minggu ini, tadi permintaan untuk rumah sakit, untuk tempat isolasi di rumah sakit itu cukup tinggi, dan juga isoter juga sudah diminta. Kami sudah membuka. Naik drastis ya, Kang Dadang ya? Ya? Naik drastis. Naik drastis. Yang kami khawatirkan, terutama kenapa Pak Wali Kota menyampaikan surat kepada pemerintah pusat terkait PTMT, karena sudah ditemukan kasus di klaster PTMT Taman Kanak-kanak. Sedangkan anak-anak TK ini kan belum divaksin. Ini yang kami khawatirkan, seperti itu. Dia menjadi carrier atau bahkan mungkin dia juga terkena. Meskipun Omikron mayoritas ringan, tapi tetap saja membuat angka bor atau keterisian rumah sakit, isolasi, dan juga ICU terus meningkat. Itu faktanya. Terima kasih Kang Dadang Wihana, juru bicara Satgas COVID-19 Depok. Mohon izin. Ya, silakan. Apapun yang diputuskan pemerintah pusat, kami dari daerah hanya bisa menyarankan berdasarkan fakta dan data, dan apa yang dihadapi kami sehari-hari di lapangan. Seluruh kebijakan ada di pemerintah pusat, dan setelah ditetapkan, kami ikut melaksanakan itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Dadang, juru bicara Satgas COVID-19 Depok, dan juga Bung Alexander Ginting dari Satgas COVID-19 Pusat. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga ini bisa ketemu dan kemudian kita mengambil langkah yang tepat, terukur, dan juga win-win ya terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Bapak-Bapak.